akan menjelaskan tentang wali nikah dan saksi nikah. Wali dan saksi nikah adalah seseorang laki-laki yang berhak menikahkan seseorang perempuan dengan laki-laki sebagai pasangannya. Wali dan saksi nikah merupakan syarat sah pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang berhak menjadi wali nikah dan saksi nikah. Tetapi hendaklah orang-orang memiliki beberapa sifat berikut. 1. Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah menjadi wali atau saksi nikah. 2. Balik, sudah berumur sekitar 15 tahun. 3. Berakal. 4. Merdeka, seseorang hendak sahaya, tidak boleh menjadi saksi atau wali. 5. Laki-laki. 6. Adil. 2. Macam-macam wali. Wali dalam pernikahan ada 2 macam, yaitu wali gaib dan wali hakim. A. Wali gaib. Sebaiknya perempuan yang akan dinikahkan dihadiri walinya, sejauh wali tersebut dapat datang ke tempat akad pernikahan. Disunahkan wali dari yang dekat dengan nasab keturunannya atau didahulukan dari kerabat jauh. Apabila wali yang dekat itu tidak hadir atau gaib, maka perempuan yang akan menikah itu boleh dinikahkan oleh hakim, karena wali yang gaib itu masih tetap wali, belum berpindah kepada wali yang lebih jauh hubungannya. B. Wali hakim. Wali hakim menurut hadis adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Wewenang wali berpindah ke tangan hakim apabila ada pertentangan di antara wali-wali dan bila mana walinya tidak ada, dalam pengertian ada yang mati atau hilang atau karena gaib. 3. Syarat ijab kabul. Mengenai pelaksanaan ijab kabul, ulama Syafi'i memberikan beberapa ketentuan yang terhimpun dalam syarat syahsikat akad nikah, yaitu A. Antara ijab dan kabul tidak tersisipi kata-kata yang tidak termasuk dalam akad. B. Antara ijab dan kabul tidak tersisipi sikap diam yang cukup lama. C. Antara ijab dan kabul menunjukkan pengertian yang dipahami bersama. D. Tidak menggantungkan pada sesuatu. E. Tidak dibatas waktu. F. Tidak ada perubahan kata yang menunjukkan keraguan-raguan. G. Diucapkan sehingga didengar oleh orang yang berada di belakang. Dan H. Sampai ijab kabul selesai, keduanya harus tetap dalam keadaan layak secara hukum. 4. Hukum dan macam-macam mahar. Mahar dikenal dengan istilah mas kawin atau pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahi. Di saat akad nikah berlangsung, sejumlah benda atau barang tertentu sesuai dengan kemampuan suami atau laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Memberikan mahar bagi laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya adalah wajib, tetapi bukan termasuk rukun nikah. Apabila mahar tidak disebutkan dalam akad nikah, maka pernikahannya tetap sah. Suami yang menceraikan istrinya sebelum bercampur jima wajib membayar 1/2 dari mahar jika jumlahnya telah ditetapkan oleh suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 237 yang artinya, dan jika kamu menceraikannya sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ketentuan di atas berlaku jika bercerai hidup atau bercerai mati. Umpamaannya suami meninggal dunia sebelum campur, maka istrinya berhak sepenuh mahar diambil dari harta peninggalan suami. 5. Ukuran pemberian mahar. Dalam syariat Islam, manusia dilarang berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya. Ketentuan tersebut juga berlaku kepada laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan, yakni tidak diperbolehkan berlebihan dalam memberikan mahar atau mas kawin.
Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, "Innahu la yuhibbul musrifin", yang artinya, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dapat disimpulkan dari firman di atas bahwa mahar tidak memiliki ketentuan ukuran dan juga tidak dipaksakan. Mahar harus sesuai dengan kemampuan kita. Hukum walimah. Kata walimah berarti kegembiraan, yang dapat disimpulkan bahwa kegembiraan dalam perkawinan atau pernikahan. Terdapat perbedaan di kalangan ulama, ada yang mengatakan bahwa walimah boleh dilakukan dan tidak apa-apa. Jika dilakukan, itu tidak apa-apa, dan jika tidak dilakukan, maka dia tidak akan mendapatkan dosa. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu syarat wajib menghadiri walimah. Menghadiri acara walimah jika diundang adalah wajib berdasarkan ketentuan Rasulullah SAW. Iza du'iya ilal walimati falyatiha, yang artinya barang siapa yang diundang walimah hendaklah ia datang. Berikut yaitu syarat wajib menghadiri walimah, yaitu yang pertama, undangan walimah harus bersifat umum. Maksudnya, tidak memandang siapapun baik dari keluarga, tetangga, teman satu pekerjaan, baik kaya maupun miskin. Yang kedua, undangan disampaikan sendiri secara lisan, tulisan, atau dapat mengutus orang lain. Dan yang ketiga, dalam walimah tidak ada yang merasa diremehkan, yang maksudnya semua harus ditempatkan dalam derajat yang sama. Dan syarat yang keempat yaitu dalam pesta walimah tidak diperkenankan adanya perbuatan kemungkaran seperti minum-minuman, judi-judian, adu ayam, dan hiburan lain yang menentang agama. Dan yang kelima, menghadiri undangan diusahakan pada hari pertama walimah itu dilaksanakan. Dan yang terakhir, yang mengundang walimah haruslah Islam. Jika bukan orang Islam, tidak diwajibkan untuk menghadirinya. Materi yang terakhir yaitu tentang hikmah walimah. Hikmah walimah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, membangun kebersamaan dan keakraban. Walimah memberi pelajaran bahwa betapa pentingnya kebersamaan dan keakraban. Dan yang kedua, wujud syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walimah pada dasarnya adalah bentuk tasyakuran atas rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang ketiga, iklan terhadap tetangga dan kerabat. Yang dimaksud yaitu untuk mengumumkan bahwa laki-laki dan perempuan tersebut itu telah menikah.